Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua semakin sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang idgham kamil. Yang mana pada sebelum ini kita telah pernah membahas idgham mutamathilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqaribain, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada idgham mimi. Jadi, idgham kamil ini masuk kategori yang mana? Oke, sekarang kita teruskan dulu. Ini dia, idgham kamil. Idgham kamil ini adalah lebih kepada prakteknya. Ketika kita membaca Al-Quran, kesempurnaan masuknya satu huruf ke huruf yang lain. Jadi, idgham kamil ini akan kita temukan ketika kita membaca Al-Quran dan ketika mempraktekkannya, kesempurnaan dengung itu akan ditentukan oleh idgham kamil. Sempurnanya masuk satu huruf ke huruf yang lain. Oke, kita teruskan dulu. Jadi, kita lihat pengertiannya. Idgham adalah seperti biasa, penyebutan dari penggabungan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf yang lain. Maksudnya, ada proses masuk huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Oke, kamil itu adalah sempurna. Sedangkan idgham kamil adalah memasukkan satu huruf, maksudnya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang lain atau ke huruf yang kedua. Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna, baik secara makhraj ataupun sifat. Jadi maksudnya di sini, ketika kita memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, nanti makhraj dan sifat ini tidak terlihat lagi. Jadi cirinya adalah ada tanda tasydid pada huruf yang kedua. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, pada huruf yang kedua itu akan ada tanda tasydid atau syaddah. Sekarang kita lihat contohnya. Ini kategori idgham kamil. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Sebelum ini kita telah pernah membahas idgham bi gunnah. Jadi hurufnya itu ada 4, tapi yang masuk itu hanya 2. Nun dengan mim. Nun dengan mim. Sedangkan waw dan ya ini tidak termasuk idgham kamil. Yang masuk hanya nun dengan mim. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Jadi di sini ada terjadi idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim. Jadi ketika kita sebut tanwin ini, kita harus masukkan secara sempurna kepada huruf yang kedua. Nah, itulah yang namanya idgham kamil. Kita masukkan secara sempurna. Tanwin masuk kepada mim. Maknanya hanya terdengar huruf mim saja. Kita baca fa'tu bisuratim bisuratim. Tanwin ini hilang, masuk kepada mim. Tanwin hilang, masuk kepada mim. Maka masuknya huruf pertama ke huruf yang kedua itu disebut dengan idgham kamil. Jadi idgham kamil ini terjadi adalah ketika proses membacanya, ketika prakteknya. Kalau tanwin ini tidak sempurna masuk ke mim, itu belum terjadi idgham kamil. Sama dengan ini, nun mati ke mim, hukumnya idgham bi gunnah. Jadi nun ini harus masuk kepada huruf yang kedua. Kalau bunyi nun ini tidak masuk kepada mim, itu belum namanya idgham kamil, belum masuk secara sempurna. Baru masuk secara sempurna kalau nun mati ini masuk kepada mim. Itulah idgham kamil. Idgham ini masuk, kamil ini secara sempurna. Bisuratim mim mithli. Mim mithli. Mim mithli. Nun mati masuk kepada bunyi mim. Itu namanya idgham kamil, masuk secara sempurna. Nun masuk kepada mim. Contoh yang kedua dalam surah
Al-Baqarah ayat 48. Ini nun mati bertemu dengan nun, jadi ini hukumnya idgham bi gunnah. Kita harus bacanya secara idgham kamil, harus masuk secara sempurna. Bunyi nun masuk kepada bunyi nun yang kedua. Kita baca nafsun an nafsin syai'a, an-naf, an-naf. Jadi proses masuknya ini secara sempurna disebut dengan idgham kamil. Kalau bunyi masuknya ini tidak sempurna, maka belum disebut dengan idgham kamil. Tapi kalau sudah sempurna masuknya, baru disebut dengan idgham kamil. Ini yang pertama. Kategori yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya dua, ro dan lam. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Jadi di sini huruf pertamanya nun, huruf yang kedua la. Dan huruf yang kedua ada tasydid atau syaddah. Jadi cara bacanya adalah nun mati ini masuk kepada huruf lam. Kita masukkan bunyinya secara sempurna. Kalau tidak masuk secara sempurna, contohnya seperti ini. Fa'in lam. Fa'in lam masih terdengar nun, maka itu belum disebut dengan idgham kamil karena belum masuk secara sempurna. Jadi bagaimana masuk secara sempurnanya, secara idgham kamilnya? Nun mati ini masuk kepada lam. Kita baca fa'illam taf'alu, fa'illam taf'alu. Kalau sudah masuk bunyi nun kepada lam, itu sudah masuk secara sempurna, maka baru disebut dengan idgham kamil. Proses membacanya itu disebut dengan idgham kamil. Kalau hukumnya adalah nun mati bertemu lam idgham bila gunnah, secara proses bacanya adalah idgham kamil. Jadi di sini kita harus bedakan. Hukumnya nun mati bertemu lam adalah idgham bila gunnah, dan secara proses bacanya itu adalah idgham kamil. Contoh yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 49, huruf pertama adalah nun, huruf yang kedua ro. Jadi bunyi nun mati ini masuk kepada ro. Kalau kita baca min rabbikum, itu belum masuk secara sempurna. Tapi kalau kita masukkan bunyi nun kepada ro, mir rabbikum, mir rabbikum azim, bunyi nun sudah masuk kepada ro, maka itu disebut dengan idgham kamil. Nun mati bertemu ro hukumnya adalah idgham bila gunnah, tapi ketika proses membacanya hukumnya adalah idgham kamil. Jadi kita mesti bedakan. Kalau dari segi hukum idgham bila gunnah, kalau dari segi proses membacanya idgham kamil. Kategori yang ketiga, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ialah bertemunya dua huruf yang sama. Huruf pertama dan yang kedua hurufnya sama. Contohnya mana? Ini dalam surah Al-Maidah ayat 61. Di sini bertemu huruf yang sama, dal mati bertemu dengan da. Oke, dua huruf yang sama, tapi pada huruf yang kedua ada tasydid atau syaddah. Maka ini hukumnya adalah idgham mutamatsilain, tapi secara proses bacanya adalah idgham kamil. Karena nanti sifatnya da ini qalqalah tidak terbaca lagi. Kalau kita baca waqad dakhalu, maka idgham kamilnya belum sempurna. Kapan sempurnanya? Kalau da pertama ini masuk kepada da yang kedua. Jadi sifat da ini yang mati qalqalah tidak terdengar lagi. Waqad dakhalu, waqad dakhalu. Secara hukumnya adalah dal mati bertemu dal idgham mutamatsilain. Secara proses membacanya hukumnya adalah idgham kamil. Jadi bunyi da pertama masuk kepada da yang kedua. Contoh yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 78. Di sini bertemu dua huruf yang sama, ka. Huruf pertama ka, huruf yang kedua ka. Tapi pada huruf yang kedua ada tanda tasydid atau syaddah. Jadi secara hukumnya adalah idgham mutamatsilain, tapi secara proses membacanya adalah idgham kamil. Ka ini sifatnya berangin, yudrik.
Kalau kita baca yudrikumul, maka belum terjadi idgham kamil karena sifatnya masih terbaca, masih terdengar ka beranginnya. Jadi cara baca yang betul adalah ka yang pertama masuk kepada ka yang kedua. Kita baca takunu yudrikumul maut. Yudrikumul. Yudrikumul. Bunyi ka mati yang berangin tidak terdengar lagi karena sudah masuk kepada ka yang kedua. Yudrikumul. Yudrikumul. Kategori yang keempat ialah idgham mutajanisain. Hurufnya adalah selain to bertemu ta. Jadi nanti kalau ada to bertemu ta itu tidak termasuk idgham kamil. Contohnya yang mana? Ini dalam surah Yunus ayat 89. Jadi di sini bertemu dua huruf, ta mati bertemu dengan da. Hukumnya adalah idgham mutajanisain. Jadi secara hukum idgham mutajanisain, tapi secara proses membacanya idgham kamil. Kalau ketika kita membaca ta ini sifatnya berangin, jadi kalau masih terdengar ta beranginnya itu, contoh seperti ini, ujibat da'wah. Ujibat da'wah. Ta beranginnya masih terdengar, maka belum terjadi idgham kamil. Kapan terjadi idgham kamil? Kalau huruf pertama ta ini sudah masuk kepada da. Huruf ta masuk kepada da. Ujibat da'watukuma. Ujibat da. Ujibat da. Ini secara hukumnya adalah idgham mutajanisain, tapi secara proses membacanya idgham kamil. Kalau ta sudah sempurna masuk kepada da, maka sudah terjadi idgham kamil. Contoh yang kedua, ini dalam surah Al-Kafirun ayat 4. Da mati bertemu dengan ta. Hukumnya adalah idgham mutajanisain. Tapi secara proses membacanya, da ini sifatnya adalah qalqalah. Kalau kita baca qalqalahnya, maka idgham kamil belum terjadi. Jadi supaya idgham kamil terjadi di sini, huruf yang pertama ini da masuk kepada ta. Karena itu di sini ada tasydid. Tanda idgham kamil itu adalah ada tasydid. Jadi asal bacanya adalah abadtum. Abadtum. Supaya idgham kamil terjadi di sini, maka bunyi da masuk kepada ta. Abadtum. Abadtum. Berkenaan dengan huruf idgham mutajanisain, kita telah pernah membahasnya. Nanti linknya lihat di deskripsi. Apa saja huruf-huruf yang termasuk idgham mutajanisain. Sekarang kita masuk kategori yang kelima dalam idgham kamil, yaitu idgham mutaqaribain. Mana contohnya? Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Di sini ada huruf idgham mutaqaribain. Lam mati bertemu dengan ro. Lam mati bertemu ro, ini hukumnya adalah idgham mutaqaribain. Tapi secara proses bacanya adalah idgham kamil. Kenapa begitu? Kalau kita masih baca la ini, contoh wakul rabbi. Wakul rabbi. Maka belum terjadi hukum idgham kamil. Karena idgham kamil itu huruf yang pertama harus masuk bunyinya kepada huruf yang kedua. Jadi bagaimana cara bacanya? Lam masuk kepada ro. Karena itu ada tasydid atau syaddah. Kita baca wa qur rabbi a'udzu bik. Wa qur rabbi a'udzu bik. Bunyi lam masuk kepada ro. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Secara hukum, lam mati bertemu ro hukumnya adalah idgham mutaqariban. Tapi secara proses baca adalah idgham kamil. Contoh yang kedua, dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Di sini ada qa mati bertemu dengan ka. Hukumnya adalah idgham mutaqaribain. Tapi ketika kita membacanya, qa ini sifatnya adalah qalqalah. Kalau kita baca alam nakhluqakum. Alam nakhluqakum. Kalau sifat qalqalahnya masih terdengar, maka proses membacanya idgham kamil belum terjadi. Kapan terjadi idgham kamil? Kalau huruf qaf ini masuk kepada ka.
Karena itu di sini ada tasydid atau syaddah. Jadi kita baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Proses baca huruf komati masuk kepada ka itu namanya idgham kamil. Kalau hukum komati bertemu ka adalah idgham mutaqaribain. Berkenaan dengan pembahasan idgham mutaqaribain kita telah pernah membahasnya. Nanti linknya lihat di deskripsi. Kita masuk kepada yang terakhir, yang keenam, yaitunya idgham syamsiyah atau yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Pembahasan tentang alif lam syamsiyah pun kita telah pernah membahasnya. Nanti lihat linknya di deskripsi. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 13, di sini huruf syamsiyahnya adalah sin, ada tanda tasydid. Ini menandakan bahwa adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu cirinya adalah ada tanda tasydid. Jadi di sini kalau kita baca humus sufaha, humus sufaha, secara hukumnya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Tapi secara proses bacanya idgham kamil. Jadi kalau kita baca humul sufaha, idgham kamilnya belum terjadi, bacaan pun jadi salah. Kapan terjadi idgham kamil? Kalau kita baca seperti ini. Humus sufaha, humussu, humussu. Proses masuknya ini disebut dengan idgham kamil, sedangkan secara hukumnya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Di sini ada nun dan di atasnya ada tasydid, maka ini hukumnya adalah idgham syamsiyah, alif lam syamsiyah. Tapi secara proses bacanya adalah idgham kamil. Kalau kita baca seperti ini, ya ayyuhal nasu, ayyuhal nasu, yang terdengar lam, nunnya tidak terdengar, maka itu idgham kamil belum terjadi, bacaan kita masih salah. Kapan terjadi idgham kamil? Ketika nun ini kita baca. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Jadi secara hukum di sini adalah idgham syamsiyah, tapi secara proses bacanya adalah idgham kamil. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa idgham kamil ini terjadi ketika proses membacanya. Ketika proses membacanya, huruf yang pertama harus masuk kepada huruf yang kedua. Kalau belum masuk huruf yang pertama ke huruf yang kedua, maka belum terjadi idgham kamil. Dan pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang idgham nakish. Yang mana pada sesi tajwid pada sebelumnya kita telah belajar tentang idgham kamil. Jadi ini adalah lanjutan daripada idgham kamil. Sekarang kita bahas adalah idgham nakish. Apa itu idgham nakish? Kita lihat pengertiannya. Idgham itu seperti biasa adalah penyebutan dari penggabungan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf yang lainnya. Maksudnya ada proses masuk dari huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Oke, itu idgham. Nakish itu adalah kurang sempurna. Jadi kalau kita lihat pengertian idgham nakish ialah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Jadi nanti ketika kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, masih ada muncul sifat yang lain pada huruf yang pertama. Kalau yang sebelum ini idgham kamil, itu memang masuk huruf yang pertama masuk secara sempurna kepada huruf yang kedua. Kalau nakish ini, huruf yang pertama ini masih ada memunculkan sifat-sifatnya. Sedangkan untuk cirinya adalah ini, CI ini adalah cetakan Indonesia, maksudnya mushaf Indonesia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, nanti di situ akan ada tanda tasydid pada huruf yang kedua. Sedangkan pada cetakan Madinah atau mushaf Madinah, huruf kedua itu tidak ada bertasydid. Oke, huruf yang kedua tidak ada bertasydid. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih pahamnya. Di sini kategori idgham nakish. Yang pertama yaitunya idgham bi gunnah.
Sebelum ini yang masuk idgham kamil ialah mim dan nun. Mim dan nun ini masuk idgham kamil. Jadi untuk idgham nakish yang masuk hanya ya dan waw. Ya dan waw. Mim nun ini tidak termasuk. Jadi kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sini ada nun mati huruf yang pertama bertemu dengan ya huruf yang kedua. Secara hukumnya adalah idgham bi gunnah, secara proses membacanya adalah idgham nakish. Di mana letak idgham nakishnya? Yaitu ketika kita sebut nun ini masuk kepada ya. Jadi dengungnya ini terbawa. Dari mana dengungnya datang? Yaitu dari nun mati. Kalau seandainya nun mati ini tidak ada, maka dengung tidak terjadi. Jadi, dikarenakan di sini nun mati bertemu ya, jadi dengungnya itu masuk kepada ya. Jadi, proses masuknya nun mati ini ke ya, itu dinamakan dengan idgham nakish. Karena dengungnya pada nun ini terbawa oleh ya. Mayyakulu. Mayyakulu. Proses dengungnya yang ada pada nun terbawa kepada ya. Ini namanya idgham nakish, masuk secara kurang sempurna karena terbawa dengung oleh ya. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Di sini tanwin bertemu dengan waw. Jadi tanwin bertemu waw ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Tapi secara proses bacanya ini dengung yang ada pada tanwin ini terbawa masuk kepada wa. Proses masuknya dengung kepada wa ini disebut dengan idgham nakish karena masuknya itu bukan secara sempurna. Seharusnya di sini adalah bunyi waw saja, tapi karena ada tanwin maka ada dengung juga. Jadi kita baca zulumatuwa. Zulumatuwa. Sama dengan ini, tanwin ini masuk kepada waw hukumnya idgham bi gunnah. Tapi proses masuk dengungnya ini kepada wa itu idgham nakish. Karena dengung yang ada pada tanwin ini terbawa oleh waw. Kalau seandainya tanwin ini tidak ada, maka tidak akan ada dengung. Jadi karena ada dengung sini terbawa oleh waw ini dari tanwin ini, maka disebut dengan idgham nakish. Masuknya dengung ini kurang sempurna. Wara'duwa. Wara'duwa, kurang sempurna masuknya. Oke, di sini pun sama tadi tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya hukumnya idgham bi gunnah, tapi secara proses bacanya ini bunyi tanwin masuk kepada ya. Jadi ya ini membawa bunyi dengung daripada tanwin. Maka di sini disebut dengan idgham nakish. Kita baca wabarqiyaj. Wabarqiyaj. Ini yang pertama. Yang kedua kategorinya yaitu idgham mutajanisain, yaitu ta bertemu dengan to. Idgham mutajanisain ini masih ada lagi huruf-hurufnya. Nanti linknya lihat di deskripsi bagaimana pembahasan tentang idgham mutajanisain. Jadi kita lihat contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 28. Di sini huruf yang pertama to bertemu dengan ta. Jadi ketika kita sebut to ini masuk kepada ta, jadi ketika to bertemu ta ini hukumnya idgham mutajanisain. Tapi secara proses bacanya adalah idgham nakish. Karena sifat daripada to ini yaitu itbaq masih terdengar. Tapi sifat to yang mati ini yang sifatnya qalqalah itu memang tidak terdengar lagi. Tapi masih ada sifat lain daripada to yaitu itbaq. Itbaq ini lidah kita terangkat ke langit-langit. Itbaq ini lidah kita terangkat ke langit-langit. Jadi kalau kita baca la im basatta ilayya yadak. Basatta. Basatta. Jadi nanti ketika sebut to ini, sifat itbaq yang ada pada to ini masih terbawa kepada ta. Maka disebut dengan idgham nakish. Karena to masih terbawa kepada ta. Dalam idgham nakish ini ada pengecualian, yaitunya pada alam nakhluqkum. Dalam surah Al-Mursalat ayat 20,
Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ini hukumnya adalah idgham kamil. Qa ini masuk secara sempurna. Jadi bunyi qa ini memang tidak terdengar lagi. Kalau kita baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Yang terdengar bunyi ka. Bunyi qa sudah tidak ada. Alam nakhluqkum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan idgham nakis. Karena sifat daripada qa ini yang isti'la masih terbawa kepada qa. Jadi kalau kita baca alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Jadi itulah pembahasan tentang idgham nakis, yang mana idgham nakis ini terjadi ketika proses membacanya. Sedangkan idgham mutajanisain ini adalah hukumnya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya adalah kalau ditanya tentang hukum, maka nanti perginya adalah ke idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamathilain, mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham syafawi. Tapi ketika ditanya proses membacanya, sempurnanya dengung masuk atau tidak, maka hukumnya adalah antara idgham kamil atau idgham nakis. Jadi disitulah letak perbedaan antara idgham kamil, idgham nakis dengan idgham yang lain. Jadi mudah-mudahan bisa kita pahami. Itu saja. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.